warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, rajin belajar. Allahu Akbar. Jadi hari ini di antara teman kalian ada yang tidak ada? Ada semua ya. Alhamdulillah. Sekarang mari bersama-sama kita sholawatan. Sambil bernyanyi ya. 1, 2, 3. Ya Kita mari bersama-sama kita berdoa. Tolong anak kami Abiza untuk memimpin doanya. Siap gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman nabiha warzuqna fahman anta as'aluka antum biqalbi binuril hidayatika. Amin. Berdoa selesai, beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan melakukan untuk melihat sejauh mana kalian untuk mengikuti pelajaran yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Untuk itu kita akan melakukan tepuk Nabi. Tepuk Nabi. Nabiku Muhammad, lahirnya di Mekah, harinya hari Senin, tanggalnya 12 bulannya Syawal, tahunnya tahun Rajab. ayahnya Allah, ibunya Aminah, kakeknya Abdul Thalib, pamannya Abdul Thalib, istrinya Khadijah, wafatnya. di Madinah. Media mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SD kelas 4. Jadi di bab 8 iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah artinya percaya bahwa Nabi dan Rasul Allah itu ada. Jadi dengan adanya ciptaan Allah seperti adanya langit, matahari, bumi, berarti kita harus mempercayai bahwa Allah itu memang ada. Yang berikutnya jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Nama-nama Nabi dan Rasul yaitu yang pertama Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Idris alaihissalam, yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam, yang keempat Nabi Hud alaihissalam, yang kelima Nabi Saleh alaihissalam,
sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah. Yang pertama sifat terpuji. Yang terpuji itu berarti sifat yang baik anak-anak ya. Yang pertama sidik. Artinya benar atau jujur. Tidak mungkin seorang rasul tidak jujur atau benar. Amanah artinya dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan. Petonah artinya cerdas. Jadi ini mustahil. Kalau yang mustahil itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin seorang rasul mempunyai sifat kizib. Kizib artinya pembohong. Pembohong itu sama dengan pendusta. Berkhianat artinya tidak dapat dipercaya. Salah satu ciri-ciri orang munafik yaitu termasuk yang berkhianat. Yang ketiga, kitman artinya menyembunyikan. Seorang rasul itu tidak akan menyembunyikan setiap yang baik dilakukan. Tidak mungkin seorang rasul itu menyembunyikan. Dia melalui dakwahnya menyampaikan seorang rasul. Yang keempat, baladah artinya bodoh. Tidak mungkin seorang rasul itu bodoh. Masuk perbedaan Nabi dan Rasul. Jadi kalau Nabi itu belum tentu Rasul. Apa hal? Karena Nabi itu tidak menerima, tidak ulul azmi. Sementara Rasul itu ulul azmi. Nabi belum tentu Rasul memiliki sifat sidik, amanah, petonah, bertugas untuk dirinya sendiri, tidak memiliki umat. Jadi itu Nabi ya. Nabi jadi yang menerima wahyu itu cuma untuk yang sendirilah. Sementara Rasul memiliki sifat sidik, amanah, petonah, dan tabligh, bertugas untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umat manusia. Itu perbedaan Nabi dan Rasul. Jadi Rasul ulul azmi, Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Jadi Rasul yang dimana Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Jadi mendapat cobaan, tantangan, bermacam hambatan yang dilalui oleh Rasul yang ulul azmi ini. Sebagai contoh, Nabi Nuh dengan anaknya sendiri. Anaknya sampai tenggelam, tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Sementara Nabi Ibrahim dengan anaknya sendiri, dengan bapaknya. Jadi dengan bapaknya, sementara bapak Nabi Ibrahim pembuat patung. Sementara Nabi Ibrahim mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Yang ketiga Nabi Musa. Nabi Musa dengan Raja Fir'aun. Jadi bermacam rintangan yang dilalui sehingga Rasul ulul azmi ini mendapat gelar ulul azmi. Termasuk Nabi Isa, Nabi Muhammad. Plus dari materi yang ditampilkan tadi, jelas? Jelas kita masuk diskusi kelompok. Dalam diskusi ini kalian harus bekerja sama. Masalah materi yang disampaikan tadi, berarti kelompok satu. Siapa kelompok satu? Kelompok satu siapa yang sidik? Abizar. Ini mau belajar ya. Isi tahu. Kelompok dua, anak-anak. Kelompok tiga, Ibu. Kelompok empat, Ibu. Nah, ditulis nama masing-masing anggota kelompoknya. Jadi kelompok satu akan membahas masalah sidik. Kelompok dua akan membahas masalah amanah. Kelompok tiga akan membahas masalah
kelompoknya, yaitu masalah sidik. Nama anggota kelompok 1: Anzam, Asadil, Khalil, Handi. Sidik artinya benar dan jujur. Benar ialah perkataan yang dapat dipercaya. Jujur ialah orang yang tidak berbohong dan orang dapat dipercayainya. Nabi yang memegang sifat sidik ialah Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, dan Nabi Isa. Jadi itulah pemaparan dari kelompok 1. Bagaimana menurut kalian kelompok 1-nya? Apakah sudah pas? Sidik artinya benar atau jujur? Ada pertanyaan ke kelompok 1? Ada? Pas? Pas? Pas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. 1. Kaisar Dujana, 2. Umairah An-Nafisah, 3. Nurfila Fatin, 4. Eliana. Amanah artinya kepercayaan atau titipan. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting, terutama dalam hubungan antara manusia. Ketika seseorang memberikan amanah kepada kita, artinya mereka mempercayai kita untuk menjaga sesuatu yang berharga bagi mereka. Mengapa amanah penting? Amanah adalah salah satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan. Orang yang amanah akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, sehingga hubungan sosialnya akan menjadi lebih baik. Selain itu, orang yang amanah juga akan merasa lebih tenang dan bahagia karena telah menjalankan tugasnya lebih tenang. 1. Titipan sesuatu yang diserahkan kepada kita untuk dijaga. 2. Kepercayaan, tanda bahwa orang lain percaya kita mampu menjelaskan tugas atau menjaga sesuatu. 3. Tanggung jawab, kewajiban untuk melakukan sesuatu yang dengan sebaik-baiknya. Jadi itulah pemaparan dari kelompok 2 tentang presentasinya. Ada nggak pertanyaan ke kelompok 2 tentang amanah? Ya, amanah ada? Pas? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Apa sifat-sifat Nabi, sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, yaitu sudah kalian presentasikan. Semoga kalian dapat meneladaninya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Contoh semua amanah, contoh kelompok Kaisar ini tadi ada barang titipan. Kalau ada barang titipan berarti harus kita sampaikan. Itu yang dinamakan amanah. Jadi sekarang kita masuk ke soal LKPD ya. Ada 10 buah soal. Jadi yang soal ke-10-nya berkaitan dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul. Sudah siap anak-anak?
sekarang apa yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Kita masuk ke Rasul yang ulul azmi. Rasul yang ulul azmi yaitu Rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran yang dalam menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Rasul-rasul yang ulul azmi yaitu ada 5: Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Yang berikutnya perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umat manusia. Sedangkan Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Kita menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Garuda Pancasila. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dapat dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang kita akan berdoa. Doa yang dipimpin oleh anak kami yaitu Abizar. Siap Kak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhirni minal dhulumatil wahyi wa akhirni binuril fahmi wabtadi aqwabal ilmi hasanati. Amin. Berdoa selesai. Salam kepada ibu-ibuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 1 dulu. Kelompok 2.